meskipun masih dalam online ya, karena satu dan lain hal kita belum bisa offline. Tetapi ini adalah suatu pergerakan yang luar biasa dari UMKM, alumni, PBA, dan BAG. Karena tadi sebelumnya, saya sebelum di acara ini dimulai juga ngobrol-ngobrol tentang, ini agak sedikit menyimpang, tentang kelompok diskusi saya, ya kelompok diskusi notaris sebetulnya, tapi sekarang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat juga, oleh akademisi, dan oleh profesi-profesi lainnya. Nah, setiap bulan menyajikan diskusi, Kang Bara, tidak melihat berapa jumlahnya, kita pernah di atas 500, kita pernah 30 orang, kita tidak peduli, karena kita melihat ini adalah suatu forum diskusi, jadi lebih baik, bukan berarti lebih banyak yang gabung itu lebih bagus, tapi kadang-kadang sedikit, tapi kalau misalnya produktif ya, provokasinya tadi luar biasa, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat solutif, itu menjadi suatu nilai tersendiri bagi kami. Sudah 3 tahun berjalan, akhirnya tadi bicara tentang piagam, akhirnya narasumber yang kita undang itu minta piagam, Kang. Bukan minta piagam, ya minta sertifikat. Saya bilang, untuk apa sertifikat? Oh, ini sertifikat buat KUM. Nah, yang minta kan bukan sembarangan, yang minta kementerian, yang minta kan para profesional, itu minta sertifikat dari kelompok pencapir. Kebayang nggak sih? Nah, ini kan menjadi suatu penghargaan kepada kita ya, bahwa dia sudah masuk ke dalam ajang ini, membuat mereka bangga. Nah, itu bisa dijadikan sampel, ya kan? Buat BAG ini, kalau misalnya membuat segala sesuatu itu rutin, insya Allah akan mendapatkanlah apa yang diharapkan. Memang rutinitas itu kadang menjemukan, kadang membosankan, kadang kan sementara sebagai manusia kita up and down gitu ya. Tetapi itulah kunci keberhasilan dalam suatu ikhtiar. Kalau tidak rutin ya kita kuranglah mendapatkan hasil yang dicita-citakan. Itu mungkin prolog dari saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sangat mengapresiasi sekali ya ada acara yang berkenaan dengan soft launching platform e-commerce dan rubrik DT Bicara. Nanti juga Kang Fauzi akan menceritakan. Memang itu sesuatu hal yang penting sekali. Era digitalisasi ini memang kita masuk ke dalam kolam kemudahan, tetapi di kemudahan itu juga ternyata banyak ancaman. Nah, kita banyak ancaman-ancaman tersebut, baik nih kita jadikan awareness supaya kita bisa menghindarinya. Karena ya kalau kita bicara tentang penipuan, tentang tipu muslihat, tipu daya, itu kadang-kadang saya nggak berpikir kok tega ya, orang kan memproduksi ya, menjual, itu butuh waktu, tenaga, pikiran, dan segala macam. Tapi kemudian hasilnya menjadi ya diambil orang itu kan pasti menyedihkan ya. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi pada anggota Perkumpulan Bumi Alumni dan juga member-member yang sudah gabung di BAG. Untuk rubrik DT Bicara, terus terang saya merasa tersanjung ya, BAG sudah memberikan pojok tersendiri untuk saya, karena tadi kan Kang Bara bicara tentang trilogi. Saya bilang bahwa pemikiran kita itu tidak akan ajak kalau tidak melalui tulisan. Ya, itu orang yang sama dengan yang bikin trilogi, yang bicara. Jadi kita punya pikiran, apabila kita tidak sajikan dalam bentuk tulisan, terus bagaimana? Ya kan? Pasti akan hilang. Itu juga kekhawatiran saya pada saat setiap pagi kita membuat tulisan-tulisan, itu juga melatih ya, melatih kita untuk membaca, melatih kita untuk menulis, mengupgrade diri, mengupskill. Nah, kalau misalnya WAG itu kan gampang terdelete ya Kang Bara ya, clear chat seperti itu. Itu juga waktu dulu makanya di dalam suatu kesempatan grupnya media group ya, Obsession Media Group itu kan mengkompilasi tulisan saya ke dalam suatu bentuk buku. Nah, karena memang khawatir tulisan-tulisan yang pernah ada dimuat dalam media baik online maupun offline itu bisa
hilang. Makanya mereka mengkompilasi ide itu, sangat saya apresiasi. Nah, apalagi di sini, kalau suatu rubrik, insya Allah ya akan terjaga dan membuat kita juga menjadi lebih produktif dan konsisten. Karena rubrik nggak mungkin harus mau apa enggak, tergantung mood kan enggak ya. Jadi sudah ada jadwal tetap harus kita isi. Itu kira-kira setiap hari apa terbitnya untuk rubrik ini, Kang Bara? Setiap TDT menulis. Oh, lain kali saya diminta aja. Jadi supaya saya juga selalu mendisiplinkan diri. Jadi di sini nilai lebihnya adalah kita harus mengingatkan untuk lebih mendisiplinkan diri. Misalnya tayang setiap Selasa, insya Allah setiap Selasa saya akan usahakan untuk setor sebelum Selasa gitu. Ya, bilang aja nanti saya akan kondisikan. Nah, selain untuk mengupgrade kita sendiri, kita juga menjaga peradaban melalui menulis. Peradaban manusia itu makin lama kok makin tergerus ya. Kalau kita lihat nih, Kang Iwan pastinya tulisannya lebih bagus daripada Kang Fauzi. Karena di zaman Kang Iwan menulis itu menjadi sesuatu yang jadinya wajib. Sementara di kalangan generasi Kang Fauzi menulis itu sebodoh teing, yang penting bisa ngetik gitu kan. Jadi pada saat dia menulis tangan, waduh amburadul. Nah, ya itu generasi-generasi mempunyai ciri khas sendiri. Nah, dalam kerangka ini saya mengingatkan kembali bahwa yuk kita menjaga peradaban melalui menulis, ya kan? Dan saya juga berharap Akang Teteh di sini tidak hanya membaca, tetapi juga kalau ada tulisan sedikit pun, ya kan, bisa masuk dalam artikel yang ada di dalam kolom khusus ya dari BAG, seperti itu. Nah, rubrik ini rencananya berisi ulasan, tips-tips singkat, cerita ringan ya seputar koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif. Memang kalau kita bicara, saya sendiri mencari data atau mencari apa ya segala sesuatu tentang koperasi itu sulit karena memang tidak ada update-nya. Yuk nanti kita buat supaya orang kalau mau cari tentang update koperasi, apalagi koperasi-koperasi yang sekarang lagi heboh, ya bagaimana solusi dan segala macamnya, itu menggiring orang untuk bacanya di artikel BAG, ya kan? Kemudian beberapa anggota UMKM alumni itu suka cerita sama saya. Katanya grupnya produktif sekali karena setiap hari ada aja yang di-sharing, baik oleh saya ataupun oleh anggota yang lain. Nah ini yang membedakan dengan WAG yang lain, UMKM yang lain, karena biasanya mereka jadi grup selamat pagi gitu kan, kemudian udah itu hilang. Nah karena seperti itulah makanya kita harus menjaga yang namanya update peraturan, perizinan dan segala hal yang sifatnya memang harus kita perhatikan berkenaan dengan produk-produk kita. Nah, itulah yang akan disajikan dalam rubrik ini seputar UMKM. Tips-tips ringan ini kadang-kadang orang suka nanya lagi, ya di sini ada Teh Ati ya. Tolong dong di-share lagi tentang PIRT. Waduh, untung kita save ya kan. Tolong gimana sih untuk proses BPOM? Ayo, atau kadang-kadang kemarin Teh Ati nyolek, ih aku kesebel deh ada orang nawarin kok kurang sopan. Nah ini tentang pelanggan adalah aset, hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita tidak selamatkan juga nanti hilang, Kang Bara. Makanya masukkanlah ke dalam rubrik ini tersendiri. Jadi kalau ada orang nanya lagi di WA manapun, misalnya, kita akan giring baca aja di rubrik ini, gitu kan? Nah, di situ tinggal cari, pasti nanti ketemu, gitu kan? Nah, jadi kita juga saling menciptakan ekosistem ini supaya menggiring orang kalau mau membaca ya ke BAG saja, tidak harus scroll di WAG 1, 2, 3, 4. Kemudian tentang ekonomi kreatif, kadang-kadang kan juga orang bersinggungan ya koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif. Tipis sekali persinggungannya, makanya kita akan menjadikan rubrik ini adalah suatu ulasan tentang koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif.
sehingga insya Allah tidak ada matinya karena terus-terusan. Cuman mungkin ya kita pun kadang-kadang manusia itu up and down. Pada saat down itu kadang-kadang saya disemangati oleh pengalaman-pengalaman menarik dari Akang Teteh. Nah, itu juga harus diberikan kepada kita ya, supaya juga jadi booster buat kita untuk tetap bisa eksis menulis. Seperti itu mungkin yang akan kita lakukan ya dari mulai hari ini sampai kapan kita nggak tahu. Semoga nanti apa yang sudah diinisiasi oleh BAG ini menjadikan kita semakin menjadi manusia yang lebih komprehensif dalam artian tidak hanya mencari uang, berproduksi, tetapi juga mengaktualisasikan dirinya melalui keilmuan kita, karena mau nggak mau, jangan lupa, kita itu adalah lulusan universitas terkemuka, ya. Jadi aktualisasi diri kita harus tunjukkan adanya perbedaan antara kita dengan UMKM yang lain. Demikian ya, Kang Bara dan Kang Teteh yang lain. Sebelumnya saya tutup biasa ya. Kalau tutup nggak pakai pantun kayaknya kurang oke. Jalan-jalan naik kereta, jangan lupa pakai kemeja. Selamat berpuasa, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih. Saya tuh kalau nggak salah kemarin ngasih materi malah lupa. Oh iya. Ya udah nggak usah, nggak jadi. Ada materinya, ada. Nggak jadi, nanti materi. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Sekarang Kang Fauzi aja ya, terima kasih. Kan saya udah tutup dengan pantun. Oh iya. Oke, berikutnya langsung Kang Fauzi Firdaus, bagian IT, tentang bagaimana cara mengamankan akun medsos UMKM. Seperti yang tadi saya bilang, Kaspersky tahun 2022 mengeluarkan data riset ada 11,2 juta serangan malware ke pelaku UMKM Indonesia di Vietnam, Thailand, dan Indonesia yang terbanyak adalah Indonesia, 5.193.000 serangan. Nah, itu silahkan apa sih dan bagaimana, apa saja bentuk-bentuk serangan dan bagaimana cara mengantisipasinya, silakan Kang Dida. Ya, terima kasih Kang Teteh. Punten diambil alih dulu. Terima kasih Teh DT yang sudah memberikan kesempatan, Kang Bara juga yang sudah memberikan kesempatan, Kang Hasan, punten saya ikut jadi bagian di webinar kali ini gitu. Materi yang akan disampaikan itu sebenarnya bukan materi yang berat gitu ya. Artinya kalau misalkan ada serangan-serangan yang memang sudah banyak banget yang kita lihat gitu di media sosial ataupun di berita-berita gitu, mungkin belum saatnya saya untuk menyampaikan hal-hal yang bisa secara spesifik gitu ya, gitu. Artinya di sini materi yang akan disampaikan adalah materi-materi dasar-dasarnya gitu ya, dasar-dasar apa sih yang memang yang harus kita punya gitu ya dari mengelola akun media sosial gitu. Jadi diibaratkan nanti untuk Akang Teteh semuanya jika memiliki akun media sosial punya nih atau lebih aware dengan nilai-nilai yang nanti akan saya sampaikan gitu. Dan di sini bentuknya pun saya lebih ke sharing juga, bukan lebih menggurui atau lebih paling tahu, tidak juga gitu. Jadi di sini nanti saya bakalan kasih poin-poin dan breakdown-annya sedikit, yang mudah-mudahan bisa lebih dimengerti gitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja. Saya izin share screen, Teh DT, Kang Bara, dan Kang Hasan, punten. Oke, udah kelihatan ya share screen ya.
Ya, jadi ini materi kita ini untuk siang ini yang saya sampaikan adalah pengamanan akun media sosial untuk pelaku UMKM. Jadi kurang lebih nantinya kita itu bakalan tahu poin-poin yang mungkin sempat terlewat atau mungkin yang oh iya benar juga ya poin-poin tersebut tuh sebenarnya penting walaupun agak ribet gitu. Nah, di sini oke, kenapa sih penting untuk mengamankan akun media sosial gitu. Jadi media sosial saat ini itu udah menjadi gaya hidup ya, menjadi gaya hidup. Hampir setiap orang memiliki akses internet gitu. Jadi dipastikan pasti pada punya akun media sosial gitu. Media sosial sendiri pun menghubungkan dan mengkomunikasikan antara teman, saudara, bahkan keluarga untuk bisa menjaga tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Tetapi, nah ini yang paling penting nih, di balik kemudahannya tersembunyi ancaman yang besar gitu. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika akun media sosial diambil alih pihak lain atau digunakan kejahatan serta penipuan. Tadi lagi balik lagi yang sudah disampaikan oleh TDT juga gitu. Apa jadinya nih nanti kalau misalkan akun media sosial kita entah itu uh, para pemilik UMKM gitu dijadikan apa namanya akun untuk melakukan penipuan gitu kan pasti bakal merugikan sekali gitu ya dari sisi apa namanya customer juga dirugikan terus di internalnya juga nanti dirugikan gitu jadi untuk itu jadi apa namanya ada beberapa tips yang mudah gitu dan insya Allah akan lebih berguna untuk mengamankan akun media sosial gitu. Nah ini ada beberapa tipsnya, poin-poinnya untuk pengamanan akun media sosial. Yang pertama gitu ya, di sini kita harus gunakan password yang kuat gitu, poin pertama. Lalu yang kedua itu ada membedakan password media sosial dengan password email gitu itu yang kedua gitu yang ketiga jangan menyimpan password pada perangkat orang lain gitu terus selanjutnya itu pastikan alamat media sosial Anda benar. Nah ini agak nanti akan kita bahas sedikit juga gitu maksudnya gimana maksudnya pastikan alamat media sosial dengan benar gitu. Lalu yang selanjutnya itu hindari masuk akun media sosial melalui tautan luar. Nah ini juga menarik. Selanjutnya, masukkan nomor handphone sebagai pengamanan. Gitu. Lalu ada install aplikasi media sosial dari pihak yang resmi. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada ganti password secara berkala. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk selalu melakukan log off pada akun media sosial. Gitu. Nah, kurang lebih ini adalah beberapa tips dasar yang mungkin akan terlewat dari kita gitu para pelaku pengguna akun media sosial gitu yang mungkin nantinya bisa diterapkan entah itu yang paling mendasar dulu gitu ya ataupun nanti ada beberapa kayak contohnya kita itu lebih aware lagi jika terjadi sesuatu di akun media sosial. Nah, di sini mudah-mudahan nanti akan sedikit menjawab dan bisa mendapatkan knowledge-nya gitu. Untuk selanjutnya saya akan breakdown akan menjelaskan sedikit mengenai poin-poin ini satu persatu. Kita selanjut. Nah, untuk poin yang pertama yaitu menggunakan password yang kuat gitu ya. Nah, di sini ada saya akan jelaskan untuk yang hal paling utama dan seringkali yang terabaikan adalah password gitu. Password atau kata sandi yang biasa kita gunakan itu ya. Jadi bahkan banyak orang di dalam menggunakan password berdasarkan nomor atau huruf secara berurutan dengan contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 atau Q W I E RTY gitu atau QWERTY gitu dan sebagian orang bahkan membuat password itu dengan nama, tanggal lahir dan nomor handphone gitu. Mungkin di sisi lain memang memudahkan gitu untuk menghafalkan, tetapi ini juga merupakan celah keamanan besar yang mudah untuk dieksploitasi
gitu. Jika kita jadi kalau kita misalkan mikir gitu ya, seorang hacker itu bekerja dengan algoritma yang rumit gitu atau menggunakan komputer yang canggih untuk mengambil alih akun media sosial gitu ya. Tapi terkadang mereka itu ya cukup simpel aja sebenarnya. Kayak misalkan mereka sekedar menebak hal-hal yang paling dasar dari diri masing-masing gitu. Itu yang akan dia gunakan gitu. Jadi sekedar mereka itu menebak dengan yang tadi yang poin yang sudah disampaikan, yaitu karena kira-kira orang itu sepertinya dia membuat password tuh hanya dengan nama atau tanggal lahir atau nomor telepon, hanya dengan menggunakan nomor handphone gitu. Jadi sangat mudah gitu ketebaknya gitu. Nah, antisipasinya kurang lebih gitu ya sebenarnya. Untuk password ini akan aman jika terdiri dari variasi huruf, angka, dan karakter lainnya gitu. Dengan banyak variasi, misalkan jadi variasi-variasi itu kalau semakin ribet itu bahkan akan semakin kuat atau semakin tinggi kekuatannya gitu ya. Buat si password ini lebih aman atau safe gitu. Nah, password ini bisa dikatakan kuat terdiri dari huruf, angka, dan simbol misalkan dengan panjang karakter 6 sampai 8 kurang lebih gitu karakternya. Jadi penggunaan huruf besar dan huruf kecil dapat memperkuat sehingga terhindar dari tebak-tebakan yang tadi saya sampaikan itu gitu. Tebak-tebakan artinya kayak misalkan seseorang hacker itu sudah agak tahu mengenai pribadi seorang tersebut yang dijadikan target gitu. Terus sekedar dia tebak misalkan tanggal lahirnya, namanya atau nomor teleponnya gitu. Itu sudah bisa keambil gitu. Nah, makanya di sini untuk penggunaan huruf besar kecil dan menggunakan huruf, angka, atau simbol itu sangat penting gitu. Jadi contohnya misalkan password, misalkan password P-nya huruf besar, A-nya huruf kecil, S-nya yang pertama huruf kecil, S keduanya huruf besar gitu, W-nya huruf kecil, O-nya dengan angka gitu, lalu D-nya huruf besar, terus di akhir bisa menggunakan tanda seru atau tanda pagar. Itu sudah agak cukup kuat gitu, dasarnya seperti itu. Jadi kurang lebih kalau kita berpikir untuk kita pengen simple, memang jadinya kemungkinan nanti akan berbahaya di kemudian hari mungkin gitu seperti itu. Jadi untuk saat ini apabila kita sekarang sudah agak lumayan cukup tahu untuk membuat password yang kuat itu harus menggunakan huruf, angka, dan simbol dengan kombinasi huruf besar kecil gitu, alangkah lebih baiknya kita implementasi gitu. Itu untuk poin yang pertama, yaitu menggunakan password yang kuat. Kita lanjutkan untuk yang poin kedua, yaitu membedakan password media sosial dengan password email. Nah, ini penting ini untuk membedain password media sosial dan password email gitu. Jadi pada saat setiap kali pendaftaran akun media sosial untuk pertama kali atau registrasi pertama kali gitu, biasanya mewajibkan untuk mengisi alamat email gitu ya, untuk mengisi alamat email. Nah, hal ini berguna untuk memverifikasi pemilik akun sekaligus alternatif pemulihan akun dan password apabila Akang Teteh lupa gitu. Jadi sangat penting banget gitu ya untuk membedakan password media sosial dan password email gitu. Jadi jika suatu saat nanti akun media sosial itu terambil dengan seseorang gitu ya, atau seorang hacker itu berusaha mengambil akun media sosial itu gitu. Jadi kita itu akan lebih mudah untuk memulihkan akun tersebut melalui konfirmasi email gitu. Makanya kalau misalkan kita ada registrasi untuk masukkan password, username biasanya, terus memasukkan email gitu. Dan di situ ada password. Nah, passwordnya ini jangan disamain dengan password loginan email gitu. Jadi akan lebih aware gitu ya, biar nggak bisa ketebak juga. Dan kalau misalkan terjadi sesuatu pada akun media sosial, akan lebih mudah gitu untuk memulihkan akun tersebut dengan
dasar yaitu melalui konfirmasi email gitu. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya, nah, jangan menyimpan password pada perangkat orang lain, gitu. Ini kurang lebih ya. Maksudnya gimana sih? Tidak menyimpan atau jangan menyimpan password pada perangkat orang lain, gitu. Jadi untuk poin ini kita itu harus selalu memperhatikan gitu dengan baik di mana Akang Teteh melakukan akses akun media sosial gitu. Jika dilakukan pada perangkat pada tempat umum gitu, contohnya kayak misalkan seperti di kantor atau bahkan mungkin di warnet gitu, pastikan untuk tidak menyimpan password otomatis pada browser atau aplikasi yang sudah tersedia gitu. Ini pasti banyak banget ini case-nya nih. Nah, contohnya misalkan untuk yang browser internet gitu ya, pada perangkat umum itu sering banget gitu menawarkan fasilitas penyimpanan akun dan password sehingga suatu saat pada saat Akang Teteh mengakses website yang sama, otomatis kolom akun dan password diisi oleh fasilitas autofill sebutannya gitu. Dari browser tuh biasanya. Autofill itu untuk menyimpan gitu untuk akun dari pada saat kita login gitu ya di browser biasanya gitu. Jadi hal ini bertujuan memudahkan gitu untuk aksesnya gitu ya. Emang sangat memudahkan gitu. Jadi kita nggak ribet lagi gitu. Tetapi akan sangat berbahaya jika perangkat tersebut ternyata diakses oleh orang lain gitu. Jadi orang lain akan dengan mudah masuk ke akun media sosial Anda dengan menggunakan fasilitas ini. Gitu. Jadi autofill yang ada di browser ini memang memudahkan gitu ya. Tapi jika case-nya Akang Teteh misalkan ngebuka suatu media sosial itu entah itu di kantor atau mungkin di warnet atau mungkin di tempat fotokopian gitu. Contohnya misalkan kayak misal pengen nyetak atau ngeprint sesuatu gitu, filenya di soft copy adanya di WhatsApp misalkan, terus Akang Teteh nyoba login gitu ya, entah di WhatsApp atau di email gitu ya, login gitu ya. Nah, melakukan fasilitas atau yang sudah tersedia di browser disebut autofill itu sangat berbahaya gitu. Jangan sampai terbiasa akun kita membuka media sosial kita itu di perangkat yang umum gitu. Kalau bisa lebih aware lagi untuk tidak melakukan atau menggunakan fasilitas autofill ini yang ada di browser gitu. Oke, untuk selanjutnya memastikan alamat media sosial dengan benar gitu. Nah ini nih yang tadi juga poin yang agak cukup jadi pertanyaan gitu ya. Maksudnya gimana sih memastikan alamat media sosial dengan benar gitu. Jadi ini saya mengutip dari Websindo. Jadi kita jelaskan sedikit. Jadi ada namanya phishing. Phishing itu adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi termasuk akun dan password menggunakan alamat website palsu yang mirip dengan alamat website aslinya gitu. Cara kerja phishing ini adalah memberikan tautan pada pemilik akun yang akan mengarahkan pengguna website palsu tersebut gitu, yang tampilannya mirip sekali dengan website yang aslinya gitu. Jadi nanti Akang Teteh itu tanpa sadar akan mengisi akun dan jadi mengisi username, password itu di sana gitu. Padahal isian yang dilakukan itu direkam oleh hacker atau yang membuat dengan teknik phishing tersebut gitu dan diarahkan ke website aslinya gitu. Sekilas Akang Teteh merasa tidak akan ada yang salah gitu, tetapi bisa tetap bisa mengakses dan menggunakan media sosial secara normal gitu. Tetapi setelah itu akan ada kejutan ternyata gitu. Karena kenapa kok password yang diinput ini dianggap salah gitu, dianggap salah. Jadi bisa dipastikan gitu ya, akunnya Akang Teteh itu sudah diambil oleh seseorang gitu. Pada saat misalkan kok kemarin saya login normal-normal aja, saya melakukan hal yang biasa saya lakukan di media sosial itu seperti emang sebelumnya tidak ada kejanggalan gitu kok, tapi pada saat kita login lagi gitu di keesokan harinya kok
dianggap salah, password yang diganti gitu, password yang diinput gitu. Jadi kemungkinan ini akan terkena nih biasanya nih dengan teknik phishing yang tadi sudah dijelaskan gitu. Solusinya dari poin untuk menghindari teknik phishing ini itu kurang lebih, jadi cara paling aman yaitu dengan mengetik secara manual, dengan contoh misalkan tulisnya tuh lengkap gitu dari mulai awal tuh HTTPS gitu. Ini yang saya contohkan gitu, misalkan HTTPS www.bumialumni.com gitu. Kayak misalkan kalau YouTube atau website atau WhatsApp gitu, kurang lebih seperti itu juga gitu. Jadi kita harus belajar agak ribet nih gitu, sedikit-sedikit agak ribet. Jadi kita nulisnya tuh lengkap gitu, jadi HTTPS-nya gitu. Karena memang secara hal ini itu meribetkan gitu ya, tapi menggunakan HTTPS adalah cara paling ampuh terhindar dari teknik phishing itu sendiri. Gitu. Jadi untuk poin yang memastikan alamat media sosial dengan benar itu adalah kita menghindari dari kejahatan dasar dari teknik phishing ini sendiri. Gitu. Untuk selanjutnya itu hindari masuk akun media sosial melalui tautan luar. Gitu. Apa sih maksudnya ya? Hindari masuk akun media sosial dengan melalui tautan luar. Nah, hal yang sama dan sangat berkaitan dengan teknik phishing yang sebelumnya, yang sebelumnya sudah dijelaskan gitu. Jadi ada rayuan biasanya untuk masuk ke website palsu, biasanya dilakukan dengan memberikan tautan gitu via email. Jadi memberikan link atau memberikan banner gitu yang bisa nge-link banner tersebut gitu ya. Ataupun bahkan via website gitu. Jadi jika Akang Teteh menerima email, ini ingat ya, di dalam email gitu, yang memiliki tautan atau misalkan gambar atau banner tersebut gitu ya, ke halaman login. Jadi kalau misalkan link tersebut atau banner tersebut merupakan linker gitu ya, jadi dia pada saat diklik itu nge-link ke halaman login media sosial atau meminta Anda mengisinya gitu, kurang lebih itu jangan langsung diisi gitu kalau bisa. Kalau bisa close aja, balik lagi kita ke poin sebelumnya, kita tulis aja manual gitu. Apabila kita menerima tautan tersebut melalui email gitu, yang sebenarnya kita pun nggak tahu nih apaan coba ya gitu. Alangkah lebih baik kita secara manual aja. Jadi upayanya adalah pada saat penerimaan email tersebut gitu, lebih baik ditandain gitu, jadi ke spam gitu atau abaikan semua perintahnya. Dan biasanya nih akan dilakukan iming-iming mendapatkan hadiah atau bonus akan sesuatu gitu. Padahal semua itu nggak ada gitu, itu semua tipuan gitu. Jadi misalkan contohnya kayak misalkan klik link ini maka akan mendapatkan bonus poin dari misalkan GoPay atau apa atau payment method yang lain gitu. Nah itu hati-hati biasanya tuh gitu. Jadi hal ini juga berlaku untuk Akang Teteh untuk masuk ke website tertentu dan ada ajakan untuk menerima janji mendapatkan hadiah menarik jika klik tautan yang mengarah ke halaman login media sosial tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi antara antara poin yang masuk ke akun media sosial melalui tautan luar atau nge-link dan yang sebelumnya kita mengenal mengenai teknik phishing ini sangat berkaitan gitu. Jadi kurang lebih dua poin ini tuh masih satu alur gitu. Jika kita misalkan kalau yang sebelumnya kita itu harus mengetik secara manual gitu. Yang kedua awareness yang harus kita jaga itu adalah contohnya kita tidak mudah percaya buat ngeklik alamat alamat link yang kita terima di email ataupun ada banner yang sebelumnya kita benar-benar tidak tahu itu dari mana gitu asalnya gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya kita ini adalah masukkan nomor handphone sebagai pengamanan gitu. Nah, bagaimana jika medsos atau media sosial dan email sudah diambil alih nih oleh orang lain gitu. Ini tak jelaskan dengan yang
poin yang paling mudah dan simpel aja gitu ya. Jadi cara alternatif yang mudah adalah melakukan permintaan verifikasi gitu melalui nomor seluler. Jadi poin ini itu mengarah pada gitu, kita ada baiknya mengisi nomor handphone itu pada konfigurasi media sosial kita gitu. Contohnya kayak misalkan kita login di Twitter atau di Instagram, nah kita itu masukkan nomor handphone juga gitu di sini tuh. Jadi jika ada masalah maka cukup dengan konfirmasi via SMS dan Anda atau Akang Teteh dapat mengambil alih akun Anda kembali gitu. Ini kalau misalkan jika terjadi sesuatu gitu ya. Jadi salah satu hal yang penting untuk mengatur hak akses nomor handphone Akang atau Teteh gitu. Jadi opsi yang biasanya disediakan itu di media sosial itu biasanya publik memang gitu untuk menginput nomor handphone gitu ya. Jadi setelah di-input di save itu publik gitu. Atau menjadi teman tertentu yang bisa melihat nomor tersebut atau private. Nah, jika tidak ingin ada nomor telepon yang terpublish gitu, kita pilihnya opsinya adalah opsi private gitu. Jadi ini juga ada salah satu poin buat kita aware gitu ya jika akan terjadi sesuatu gitu di akun media sosial kita gitu dengan mengasukkan nomor handphone sebagai pengamanan. Selanjutnya untuk menginstal aplikasi media sosial dari pihak resmi. Nah, di sini di zaman sekarang ini akses media sosial akan lebih banyak menggunakan aplikasi mobile gitu ya, yang terinstall dari handphone daripada menggunakan PC atau laptop gitu. PC itu komputer perangkat kerasnya. Jadi, setiap sistem operasi mobile selalu menyediakan marketplace resmi untuk instalasi aplikasinya. Misalkan perangkat Android itu menyediakannya namanya Play Store gitu. Kalau Apple dia menyediakan bernama App Store gitu, aplikasi store. Nah, lakukan instalasi aplikasi media sosial melalui marketplace resmi tersebut gitu. Jadi jangan sampai melalui website pihak ketiga karena bisa jadi aplikasi dari pihak ketiga tersebut mengandung kode berbahaya yang akan menyimpan informasi yang ada pada ponsel Anda. Tentunya hal tersebut akan merugikan Akang Teteh gitu. Jadi kalau sebisa mungkin gitu, kita menginstal aplikasi itu dari marketplace yang memang resmi dari perangkatnya masing-masing. Contohnya kalau Android itu di Play Store, kalau Apple itu kita installnya aplikasinya melalui aplikasi Store gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada rekan atau ada siapapun gitu yang ngasih aplikasi ini install aja, tapi dia ngasih mentahannya jadi kita nginstal melalui WhatsApp itu sangat tidak disarankan gitu. Karena kenapa? Pada saat aplikasi tersebut connect ke internet gitu, jaringan data tersebut akan tersimpan gitu ya ke server dari si penyedia aplikasi tersebut. Jadi kurang lebih kalau misalkan aplikasi-aplikasi tidak resmi, dia tidak akan dilindungi hukum. Jadi kalau misalkan terjadi kebocoran data dan lain-lain itu mereka itu tidak kuat untuk menjaga publisitas kitanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalaupun nantinya terjadi sesuatu, kita tidak bisa gitu mengklaim bahwa ini aplikasi memang sudah terstandar atau memang dilindungi gitu ya oleh si perangkat yang penyedia masing-masing, contohnya Android dan Apple gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk menginstal aplikasi tidak resmi gitu ya, yang bukan dari marketplace masing-masing perangkat gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini poin selanjutnya yaitu mengganti atau kita ganti password secara berkala gitu. Ini hal yang sangat mudah nih, cukup mudah banget. Tapi kalau misalkan dilakukan gitu males sih gitu dan berat gitu Ya dilakukannya. betul, malas Kang, malas. Bener. Jadi agak berat banget buat dilakukan mengganti password media sosial itu secara berkala gitu. Jadi jika password yang sudah digunakan bertahun-tahun gitu ya, apalagi ini sudah digunakannya bertahun-tahun gitu, sebaiknya diganti dengan yang baru gitu. Biasanya media sosial akan memberikan pesan atau notifikasi gitu untuk ajakan ubah password jika ada permasalahan keamanan yang menyerang server mereka. Maka lakukanlah, jangan ditunda-tunda gitu.
Jadi Akang Teteh juga wajib gitu mengganti password di Rasa. Kalau di Rasa gitu ya, ada pihak lain yang menggunakan akun tersebut gitu dengan akun Anda, tapi dirasa ini kok dari perangkatnya perangkat yang bukan kita punya gitu, cukup asing gitu. Jadi mengganti password secara berkala tuh ibaratnya kayak misalkan ini hal yang mudah tapi waduh males banget buat dilakukan gitu. Padahal ini hal dasar, hal yang cukup dasar banget gitu. Demi menjaga akun media sosial kita itu agak lebih safe gitu. Apalagi poinnya yang tadi sudah saya sampaikan juga, apabila media sosial tersebut memberikan pesan atau notifikasi untuk ajakan ubah password. Nah, kadang-kadang kita kan sempat tuh entah itu di media sosial kita, entah itu di Instagram atau di Twitter gitu. Silakan untuk mengubah password Anda untuk keamanan dan lain-lain. Nah, sebaiknya dilakukan tuh. Karena kenapa? Kemungkinan nantinya akan terjadi sesuatu itu mereka sudah punya ada atau backup yang terbaru gitu, terupdate gitu. Jadi dari sisi kitanya pun sudah lebih aware lagi nih masalah password karena sudah sempat diganti passwordnya gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada ajakan tersebut, kalau bisa langsung dilakukan gitu. Jangan ditunda-tunda. Oke. Nah, untuk yang poin yang terakhir gitu, yaitu jangan lupa untuk selalu log off atau log out di akun media sosial. Nih, pengamanan terakhir adalah jangan pernah lupa untuk melakukan logout atau log off setelah menggunakan media sosial, khususnya jika Anda mengakses melalui komputer publik gitu. Ini juga tadi berhubung juga dengan poin yang sebelumnya yang sudah disampaikan gitu. Untuk tidak login atau kita tuh login itu di perangkat yang tidak kita yang umum gitu atau tidak kita kenal gitu. Jangan lupa gitu. Ini berkaitan gitu. Jadi media sosial itu biasanya menggunakan tools kecil yang disebut cookie gitu atau sequence untuk menyimpan akun dan password Anda sementara waktu selama Anda masih aktif dalam media sosial. Jadi cookie ini adanya di browser gitu ya. Memudahkan pengenalan dan mencatat informasi berselancar Anda selama di media sosial gitu. Sebenarnya bukan program yang berbahaya, bahkan lebih membantu ke otomatisasi gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita meninggalkan perangkat tanpa melakukan logout, maka otomatis akun medsos Anda itu masih terbuka gitu. Jadi bahkan jika sudah ditutup, artinya ditutup itu di close, misalkan kita buka di browser gitu ya, itu kita setelah login make gitu ya, kita sudah berselancar ria gitu selama sehari, terus setelah itu kita pergi dari perangkat tersebut, kita hanya mengclose atau mematikan si komputer tersebut gitu, itu ada kemungkinan cookie tersebut akan jalan. Jadi kalau bisa untuk selalu aware-nya itu yaitu kita logout, jangan lupa untuk melogout gitu. Jadi kalau kita melakukan logout, si cookie ini akan terhapus secara sempurna dari browser gitu. Jadi kita itu bisa mencegah pihak lain masuk dan menggunakan akun media sosial yang tadi kita loginkan gitu. Jadi kalau misalkan kita di tempat umum gitu, di warnet atau di mana gitu, pada saat kita memang sudah harus login, mungkin memang harus sudah menggunakan media sosial di tempat umum gitu, memang keharusan. Jadi aware yang paling kita jaga itu yaitu ini gitu, selalu melog off akun media sosial setelah pemakaian gitu kurang lebih, karena akan sangat berbahaya sekali jika akun kita itu tidak kita log off gitu, karena ada teknologi cookie ini. Jadi kurang lebih akan seperti itu. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Mungkin sekian poin-poin yang bisa saya sampaikan, poin simple yang cukup aware, yang kira-kira mungkin bisa kita laksanakan gitu ya. Dan walaupun ada beberapa poin yang cukup berat gitu, tapi mudah-mudahan cukup bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh Akang Teteh semua di sini gitu. Kurang lebihnya karena memang sudah selesai juga untuk poin-poin yang saya sampaikan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dida. Jadi tadi ada banyak ya, banyak yang disampaikan. Tadi ada ya juga yang inbox Kang Hasan. Jangankan ganti password, passwordnya sendiri aja lupa, sering lupa. Jadi gonta-ganti karena lupa, bukan karena mengantisipasi keamanan ya, gitu ya Kang Iya, Hasan. betul. Nah, Kang Teteh, ada atau enggak keluhan atau pengalaman diserang hacker atau diserang malware? Silakan bisa ditanyakan, bisa kita berdiskusi. Boleh angkat tangan? Ada nggak yang punya pengalaman? Nggak ada ya? Kang Bara, boleh Ya, silakan. nambahin nggak nih, Kang Dida? Boleh. Iya, silakan, Kang Yang Hasan. lain. Terima kasih ya, Kang Dida, udah memberikan tips bagaimana cara mengamankan media sosial. Gitu ya. Nah, keseringan terjadi itu kita, saya sedikit sharing pengalaman lah ya, Kang ya. Kita akun sosial kita tiba-tiba di cloning orang gitu kan, atau tiba-tiba ada notifikasi masuk ke email kita, ada seseorang yang sedang berusaha untuk masuk ke akun kita. Itu sering terjadi. Jadi selain daripada yang Kang Dida kasih tahu tadi, sebetulnya ada satu lagi tip upaya-upaya daripada hacker itu untuk menguasai akun media sosial. Tapi tentunya dia juga akan pilih-pilih, tidak random gitu. Nah, makanya kami di WAG grup kita itu selalu mewanti-wanti supaya apabila ada ajakan gitu dari postingan-postingan Kang Tete yang nggak sengaja terforward ke grup untuk mengisi atau memberikan data-data untuk mengikuti program program ini, kemudian bazar bazar ini, pelatihan A, pelatihan B. Nah itu kami sangat melarang itu, menghimbau sekali supaya tidak secara sembarangan mengisi data-data yang kita punya. Karena sekali kita mengisi, berarti data email kita, kemudian data aktivitas, alamat, dan lain sebagainya itu akan direcord, akan masuk kepada data itu akan masuk ke orang-orang yang tadi mengajak kita untuk masuk ke situ gitu. Nah, berbahayanya di mana? Nah, pada saat data itu disalahgunakan, saya yakin 99% Akang Tete di sini itu alamat email untuk login di akun sosial itu sama dengan alamat email yang diberikan di untuk yang lain, keperluan pribadi misalnya, keperluan bisnis, itu tidak dibedakan. Makanya data tersebut kalau sudah terkumpul kemudian dijual ataupun dihack oleh orang lain, nah itu sangat mudah sekali untuk men-take over misalnya sebuah akun media sosial. Nah, itu sangat mudah karena seperti Kang Dida bilang tadi, dia bisa random, dia bisa pakai aplikasi untuk password shooter, dia bisa bikin keyword macam-macam yang kemungkinan bisa dijadikan untuk password. Nah, itu sebenarnya tujuan kami di WAG, di WhatsApp grup kita supaya menghimbau, supaya Kang Teteh itu tidak mengisi sembarangan. Nah, perlu juga nih saya sampaikan, bagi akang-akang atau teteh-teteh yang ikutan baru bermedia sosial gitu ya, bahwa ada beberapa fase sebetulnya di dalam hacking ini, metode hacking ini. Dulu kita itu mengirimi virus supaya orang nggak bisa login atau websitenya terganggu atau email atau komputernya menjadi terganggu. Nah itu dulu, itu iseng namanya kan. Nah kemudian dia baru masuk ke ada fase namanya mengakuisisi password. Nah di situ dulu di internet itu banyak sekali aplikasi yang beredar secara gratis yang bisa merandom password. Nah kemudian fase ketiga mulai main di medsos ini, dia main di Face, misalnya kita misalnya ada Kang Iwan misalnya ada websitenya Iwan
susumurni.com misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dikuasai melalui metode deface. Nah, itu fase ketiga tuh di dalam metode hacking itu. Nah, di dalam deface itu, dia bisa mencuri semua data yang ada di dalam database yang ada di dalam website itu. Dan biasanya saat ini itu marketplace atau website besar itu selalu masuk ke kolom media sosial untuk mengumpulkan orang-orang untuk masuk kepada websitenya. Nah, begitu websitenya di deface oleh orang lain, nah disitulah dulu pernah ada ya Kang Dida ya, waktu Indonesia Australia itu tegang, itu entah berapa ribu website dari Australia itu di deface oleh orang Indonesia. Jadi tiba-tiba halaman websitenya itu berubah jadi merah putih, kemudian ada lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan lain-lain. Nah, kemudian terakhir sekarang ini yang musim adalah mirroring. Jadi saat ini Kang Teteh, apabila Kang Teteh nih lagi main media sosial di kafe atau lagi di bandara atau di mana, itu saat ini ada yang menjual software dan hardware untuk mirroring. Jadi dia secara random akan memirror apa-apa yang ada di monitor Akang Teteh itu kepada device-nya dia. Nah, itu yang paling berbahaya nih sekarang ini nih. Nah, itu hati-hati, kita belum tahu itu bagaimana dan siapa apa tujuannya untuk mirroring itu, tapi itu sudah ada. Itu mungkin tambahan dari saya, Kang Dida, Kang Bara. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ada tambahan. Nah, ada pertanyaan Kang nih di chatting dari Teh Rani Haryani. Nah, Teh Rani itu bilang kalau sudah 2 kali katanya Teh Rani dihack. Nah, tadi saya tanya bagaimana Teh Rani tahu kalau itu dihack. Nah, karena itu silakan Teh Rani bisa berbicara di sini pengalamannya. Nanti biar bisa ada solve dari Kang Fauzi Firdaus. Silakan Teh Rani, siapa Rani ya? Teh Rani Haryani, namanya Sunda sekali. Teh Rani Haryani. Silakan Teh, boleh bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rani Haryani. Tapi nggak open kamera ya, Kang? Punten nggak apa-apa, Teh. Jalan. Ya. Ya. Akun media sosial saya Facebook. Terus 2 kali dihack sama orang luar. Kantor Suabdi diaktifkan dari sarang nomor telepon. Kumaha? Oke, bahasa Indonesia, siapa tahu bahasa Indonesia, siapa tahu yang lain ada yang nggak mengerti. Oh, mangga. Punten. 2 kali akun media sosial saya, Facebook, pernah dihacker orang. Yang hackernya itu orang luar negeri. Karena kita sering upload kegiatan, beberapa kegiatan yang memang di asosiasi. Saya tahunya itu ada akun saya yang dipakai orang pakai video-video seks gitu kan, video-video seks. Pas saya aktifkan di akun tersebut memang benar ada gitu, tapi saya tidak bisa masuk ke situ lagi, cuman hanya bisa ngelihat dari pertemanan Facebook saya pas diaktifkan. Itu nggak bisa 2 kali itu Kang, gimana? Tapi nomor telepon sayanya yang dulu sudah nggak aktif, apa bisa ini kembali Facebooknya? Terima kasih. Oh, itu kayak ini ya Teh, tiba-tiba di tag video porno gitu ya? Betul, video porno. Oke. Itu pernah terjadi di Facebook Bumi Alumni Galeri ya Kang Hasan ya? Tiba-tiba ada yang nge-tag itu. Nah, itu bagaimana itu? Silakan Kang Dida, Fauzi Firdaus.
Ya kalau akunnya sendiri itu sebenarnya emailnya itu masih bisa diakses nggak, Teh Rani tadi? Yang tadi poin-poin yang sesuai yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi Ah, akun emailnya itu apakah masih aktif yang digunakan atau tidak gitu? Karena kalau mengganti password melalui email tersebut bisa dilakukan gitu. Makanya jangan sampai password dari media sosial dan password dari email tersebut berbeda sama gitu. Jadi biar nggak dikuasai dua-duanya. Kalau mengenai kena serangan tersebut ya kemungkinan ada sugesti ya pada saat tidak sengaja mengklik akun gitu atau mengklik link gitu ya, itu akan terdapat tadi teknik phishing tuh jalan itu dari si hacker tersebut, seolah-olah Teteh sedang melakukan apa namanya bermedia sosial ria di Facebook tersebut gitu, padahal itu sebenarnya bukan, sebenarnya itu adalah apa namanya website yang dilakukan teknik phishing tersebut gitu. Nah kalau misalkan kemungkinan untuk dibalikin lagi gitu, kalau secara dasar yang saya pahami, paling Teteh menggunakan email yang memang sudah terdaftar di Facebook tersebut. Jadi minta forgot passwordnya melalui apa akun media sosial tersebut ke email yang terdaftar gitu. Atau yang kedua, kalau misalkan karena poin ini si nomor handphone ini sudah tidak aktif ya Teh ya. Jadi paling yang bisa betul. dilakukan adalah mengkonfirmasi atau ngebalikin akunnya itu melalui forgot password ke email gitu kurang lebih. Ya. Karena waktu itu saya bikin password tuh sama, jadinya sering lupa gitu kan. Maklum kalau ibu-ibu kan sering lupa, banyak ininya ya, banyak apa namanya, banyak lupanya lah gitu. Memang Oke. disamain waktu itu passwordnya. Nah, saya waktu itu sering mengupload kegiatan tentang vaksinasi, Kang. Gitu, Oke. vaksinasi kebetulan kita di wilayah di sini vaksinasi memang gebiar. Nah, itu semua foto-foto yang vaksinasi itu dihilangkan, Kang. Aduh, kata saya, kok bisa ini ya, diganti dengan video-video porno, apa segala macam, masuk di Facebook saya, gitu. Saya lihat di Facebook suami, gitu, karena kita berteman ya. Kok ada ini, Bu? Kok ini, katanya gitu. Iya. Saya sengaja nyimpen foto-foto kegiatan ketika saya butuh, itu ada gitu. Makanya saya sekarang trauma untuk mengupload foto ke Facebook, Kang. Nah, ya, kalau misalkan untuk saat ini sih paling yang bisa kita sampaikan itu mengkonfirmasi lagi email gitu. Kalau misalkan memang niatnya ingin mengembalikan akun tersebut. Ini juga mungkin ada pertanyaan dari Kang Iman Nurzaman ini sekalian gitu. Jadi kalau misalkan dua proses tersebut dilakukan bagaimana gitu? Kalau misalkan akun email dan nomor teleponnya sudah diganti oleh hacker gitu, kurang lebih ya agak kesusahan juga gitu karena si media sosial tersebut dia itu pemilik siapa, yaitu konfirmasi melalui email atau nomor telepon. Begitu sudah diubah oleh si hacker gitu, misalkan menggunakan emailnya dia sendiri gitu, email si hacker gitu. Jadi konfirmasi sudah ke sana, ke email sana gitu. Jadi untuk balik lagi itu agak susah gitu, susah banget gitu. Kecuali kita bisa mengkonfirmasi misalkan ke media sosial tersebut bahwa akun ini adalah benar-benar pure punyanya Kang Iman atau Teh Rani gitu. Ini bisa di ini kan lah bisa di apa namanya disampaikan ke si penyedia media sosial tersebut gitu bahwa ini adalah akun saya resmi memang gitu dengan bukti-bukti kurang lebih menyertakan bukti-bukti yang kuat gitu. Nah, tapi itu juga agak ribet gitu. Nah, mungkin kalau misalkan saran dari saya untuk mengambil akun tersebut mungkin dibiarkan sudah tidak bisa diambil gitu. Nah, sekarang mindset kita untuk bermedia sosial tuh kita ubah nih sesuai sama yang tadi udah saya sampaikan juga Teh Rani gitu. Nanti lain kali kalau misalkan kita sok Teh Rani mulai lagi nggak apa-apa.
buat bermedia sosial, tapi dengan catatan misalkan untuk membuat email itu passwordnya jangan sama nanti dengan yang password media sosial gitu. Terus lakukan juga nanti hal-hal kayak misalkan memasukkan nomor telepon buat konfirmasi kalau misalkan ada perangkat-perangkat yang aneh yang masuk gitu. Gitu. Jangan lupa tuh Teh seperti itu. Nah, buat passwordnya agak kuat juga kayak gitu. Ya, makasih Kang Bara. Siap Kang, terima kasih. Atur nuhun pisan. Mudah-mudahan akun media sosial saya tidak dihacker lagi dan paspornya akan dirubah sesuai dengan yang akan berikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah jam 3:30 ya, kayaknya sedikit lagi lah. Apakah ada pengalaman atau pertanyaan satu aja? Silakan. Kalau sudah tidak ada, saya ada nggak ya? Ditunggu ya, ada nggak pengalaman yang serupa? Sepertinya udah ya. Nah, ini di akhir sesi seperti tadi saya minta Kang Teteh, Bapak Ibu untuk mengirimkan nama lengkap ke nomor nanti yang akan saya chat di dalam chatting untuk pembuatan piagam atau sertifikat. Nah, nanti bisa ditulis, kemudian dikirim ke nomor yang telah saya tulis dalam chatting. Dikirimnya ke nomor itu saja. Nama lengkapnya dikirim ke nomor itu, nanti piagam atau sertifikatnya juga akan kami kirimkan melalui nomor WhatsApp. Oke ya, saya tunggu untuk pengiriman nama lengkap saja. Di 08595664441. Nah, sambil saya nunggu, saya review ulang tentang pengamanan akun, tapi memang sebenarnya realnya lebih ini ya, Kang Dida ya, agak ribet memang ya, kayak ganti password berkala, kalau mau login harus mengetik alamat websitenya gitu ya, biar nggak terkena phishing. Apalagi menggunakan kombinasi huruf angka gitu tuh memang sangat ribet. Tapi untuk aman sepertinya harus begitu ya. Ya, seperti itu. Untuk mengamankan. Ini belum oke. Sudah mulai masuk nama lengkap ya, nama lengkap untuk nanti kami kirimkan sertifikat atau piagam. Oke, Akang Teteh, terima kasih Teh DT tadi sudah izin sedang ada klien di rumahnya. Tapi nitip salam buat semuanya. Dari saya, dari PT Bumi Alumni Galeri, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya buat semuanya, Kang Teteh, Kang Hasan, Kang Iwan, Teh Ati, Kang Iman, Teh Hafni, Teh Lucy, Kang Ibrahim, Teh Retno. Oh, ini ada ini idola kita semua, Teh Prita sama Teh Novi. Nah, itu paling gencar melakukan sosialisasi. Dan ada Teh Tanti, Teh Winnie, banyak ya perempuan ya.
Teh Ajeng. Terima kasih semuanya. Mau foto bareng nggak? Kalau foto bareng Kang Dida ya fotoin mau. Kang Dida kan pasti pakai ini. Bisa kan fotoin Kang? Tapi aktifin dulu videonya. Saya screenshot Kalau ya. sudah aktif, ya screenshot dong. Tembak layar, screenshot. Kameranya. Udah aktif semua? Bentar Kang. Udah ya Kang ya? Belum. Aku enggak, Kang. Lagi di dapur. Oke. Oh nggak apa-apa, behind the scene. Ini Abdi menuju nyetir. Oh iya. Kayaknya udah nih segini. Ada posenya nggak, Kang Bara? Bebas. Bebas. Oke. Ah. 1, 2, tik. 1, 2, tik. Oke, hatur nuhun. Asik. Udah semua ya, Kang Dida ya? Sudah. Sami-sami. Oke, terima kasih semua Kang Teteh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Selamat berbuka puasa nanti beberapa jam lagi. Sampai bertemu lagi dengan PT Bumi Alumni Galeri, e-commerce hybrid, sahabat dan rumah UMKM Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.